Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya James Stephen Immanuel dengan NIM 1024240013. Yang terhormat Ibu Apoteker Vivin Oktaviani MSE selaku dosen mata kuliah dari Farmakologi Dasar dan Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu farmakologi dasar dengan judul obat simpatomimetik dan obat simpatolitik. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai obat simpatomimetik. Obat simpatomimetik adalah obat yang meniru efek sistem saraf simpatik yang berfungsi untuk merangsang sistem saraf tubuh tersebut. Obat simpatomimetik dapat juga bekerja secara langsung atau tidak langsung. Secara kimiawi, obat ini merupakan katekolamin atau mirip dengan katekolamin. Fungsi dari obat simpatomimetik adalah obat ini dapat digunakan untuk berbagai kondisi, seperti dokumpensasi jantung, kemudian shock, lalu anafilaksis, kemudian bronkospasmi, lalu bradikardia pasca henti jantung. Obat simpatomimetik ini juga dapat digunakan untuk menurunkan berat badan dan mengobati gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD. Mekanisme kerja pada obat simpatomimetik juga dikenal dengan adrenergik atau amina-adrenergik. Merupakan senyawa stimulasi yang meniru efek agonis endogen sistem saraf simpatik. Contoh dampak simpatomimetik meliputi peningkatan detak jantung, kemudian kekuatan kontraksi jantung dan tekanan darah. Klasifikasi tentang obat simpatomimetik itu ada 3. Yang pertama agonis adrenergik alfa, kemudian agonis adrenergik beta, kemudian ada agonis adrenergik alfa dan beta. Penjelasan mengenai ketiga klasifikasi ini adalah yang pertama agonis adrenergik alfa itu mengaktifkan reseptor yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Kemudian ada agonis adrenergik beta. Ini mengaktifkan reseptor yang menyebabkan bronkodilasi atau perluasan bronkus dan peningkatan detak jantung. Kemudian yang ketiga ada agonis adrenergik alfa dan beta. Ini mengaktifkan reseptor adrenergik yang menyebabkan vasokonstriksi dan bronkodilasi secara bersamaan. Contoh obat dari obat simpatomimetik itu ada obat dopamin, kemudian ada dobupamin, lalu epinefrin, lalu kemudian isoprotenorol, kemudian ada fentermina. Penggunaan obat simpatomimetik yang berlebihan atau berkepanjangan juga memiliki dampak atau resiko, seperti toleransi dan ketergantungan, lalu masalah kardiovaskular atau seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan aritmia. Kemudian masalah kesehatan mental, sistem gangguan kecemasan, paranoia, dan gangguan suasana hati. Kemudian kita masuk pada penjelasan mengenai obat simpatolitik. Obat simpatolitik merupakan jenis obat yang bekerja dengan menghambat sistem saraf simpatik, yang merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatik bertanggung jawab untuk mengatur sebagian tubuh, seperti tekanan darah, detak jantung, pernafasan, dan juga pencernaan. Kemudian fungsi obat simpatolitik. Obat simpatolik ini memiliki berbagai fungsi, diantaranya yaitu mengobati hipertensi, mencegah infark miokard dan gagal jantung, kemudian mengobati penyakit kardiovaskular, dan sebagai obat anti kecemasan.
Kemudian mekanisme kerja dari obat ini, obat simpatolitik, juga disebut antagonis adrenergik karena melisiskan atau memblokir efek sistem saraf simpatik. Antagonis adrenergik bereaksi dengan reseptor adrenergik spesifik tanpa mengaktifkannya, sehingga mencegah manifestasi khas aktivasi SNS. Obat-obat ini menempati reseptor adrenergik sehingga norepinervin yang dilepaskan dapat dicegah untuk mengaktifkan reseptor. Kemudian obat simpatolitik dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis berdasarkan mekanisme kerja dan efeknya pada tubuh. Berikut adalah beberapa jenis obat simpatolitik. Yang pertama ada blocker adrenergic alpha. Ini menghambat reseptor adrenergic yang menyebabkan vasodilasi atau perluasan pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. Kemudian yang kedua ada blocker adrenergic beta. Ini menghambat reseptor adrenergic yang menyebabkan penurunan detak jantung dan tekanan darah. Kemudian yang ketiga ada blocker adrenergic alpha dan beta. Ini menghambat reseptor adrenergic yang menyebabkan vasodilasi dan penurunan tekanan darah. Lalu yang keempat, agonis adrenergic alpha 2. Ini mengaktifkan reseptor adrenergic yang menyebabkan penurunan tekanan darah dan detak jantung. Contoh obat dari obat simpatolitik ini ada metoprolol, kemudian etanol, lalu prazonis, lalu klonidin, dan propanolol. Penjelasan mengenai beberapa jenis obat di atas. Yang pertama ada propanolol. Itu termasuk dalam B blocker yang digunakan untuk mengobati hipertensi, angina pectoris, dan aritmia. Lalu yang kedua ada atenolol. Itu termasuk dalam B blocker, digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina pectoris. Lalu yang ketiga ada prazonis. A itu termasuk dalam A blocker, digunakan untuk mengobati hipertensi dan benign prostatic hyperplasia atau BPH. Kemudian yang keempat ada klonidin yang termasuk dalam A2 agonis, digunakan untuk mengobati hipertensi dan ADHD. Kita masuk dalam efek samping obat simpatolitik. Berikut adalah beberapa efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat simpatolitik. Yang pertama ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Kemudian ada bradikardia, itu detak jantungnya melambat. Kemudian ada fatigue atau kelelahan. Kemudian ada kepala pusing, mual-mual dan muntah, diare, konstipasi, insomnia atau gangguan tidur. Kemudian ada mimpi buruk dan kekeringan mulut. Perhatian khusus kepada pasien mengenai obat simpatolitik. Yang pertama ada pasien dengan riwayat penyakit jantung. Kemudian ada pasien dengan riwayat penyakit paru-paru, pasien dengan riwayat penyakit ginjal, dan pasien dengan riwayat penyakit hati.